Banyak orang gagal itu bukan berarti karena dia tidak bisa melakukan sesuatu, tapi karena dia tidak berani memulai apa yang dia inginkan. Kadang kita berpikir ingin memulai sesuatu hal, menunggu waktu yang tepat, menunggu ada modal, menunggu ada teman, butuh ada yang support. Nah, itu pemikiran yang salah, karena sejatinya tidak ada waktu yang paling tepat untuk memulai sesuatu hal. Kalaupun ada waktu yang tepat untuk kita memulai, itu namanya hoki. Kita bisa masuk ke dalam sebuah industri, kita bisa melakukan suatu hal, dan itu kebetulan waktunya tepat, itu namanya hoki, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan hoki, ya dari sampai kapan teman-teman mau mendapatkan hoki tersebut kalau teman-teman nggak mau memulai. Jadi kalau teman-teman ingin memulai suatu hal, ayo dimulai terlebih dahulu. Ada beberapa masalah umum yang terjadi ketika orang mau memulai suatu hal. Yang pertama, dia takut gagal dan ditertawakan orang lain. Banyak sekali teman-teman di sini ataupun di luar sana, dia takut memulai suatu hal, takut memulai bisnis, takut memulai membuat sebuah konten, menjadi konten kreator, takut kerja, takut ngapa-ngapain, takut dipandang rendah orang di sekitarnya. Nah, ini menandakan bahwasanya orang ini sudah gagal karena dia takut dianggap rendah orang lain. Jangan sampai teman-teman belum memulai suatu hal tapi sudah takut terlebih dahulu. Berarti teman-teman ini sudah kalah dengan ketakutan yang ada di dalam diri teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak memulai, berarti teman-teman sudah gagal terlebih dahulu. Maka dari itu jangan sampai teman-teman di sini takut memulai sesuatu hal. Yang kedua, masalah umum yang sering terjadi adalah takut dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, ini biasa terjadi di lingkungan, baik itu di masyarakat desa, pedesaan, masyarakat perkotaan. Nah, itu biasanya kan kita dibanding-bandingkan. Oh, umur sekian, umur 20 tahun, anak teman-teman mama sudah dapat penghasilan sekian juta, sudah bekerja di perusahaan yang keren, sudah punya bisnis besar, jadi konten kreator sukses, dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, kita minder. Karena kita minder, jadi kita nggak mau memulai karena takut dianggap rendah. Nah, ini membuat kita tidak percaya diri. Maka dari itu kalau teman-teman dibandingkan, ya itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Kalau kita sendiri memandangnya untuk diri kita sendiri, seharusnya kita harus bisa percaya diri bahwasanya titik mulai seseorang itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai teman-teman takut dibanding-bandingkan dengan siapapun itu. Nah, masalah umum yang ketiga yaitu takut hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Teman-teman berpikir bahwasanya ketika kita membuat konten, menjadi pembisnis, menjadi pedagang sukses, ataupun menjadi pekerja di sektor formal, entah jadi guru, jadi dokter, dan lain sebagainya, itu teman-teman pasti punya ekspektasi. Oh, kalau saya jadi konten kreator, followersnya harus banyak, subscribernya harus banyak, punya pendapatan berpuluh-puluh juta. Jadi pembisnis harus punya cabang di mana-mana, karyawannya harus 100. Ataupun kalau teman-teman menjadi sebuah pekerja formal, harus punya jabatan tinggi. Ini ekspektasi yang kita terapkan. Nah, ini bagus kita kalau punya cita-cita semacam itu, tapi jangan sampai teman-teman punya ekspektasi terlalu tinggi. Bukan terlalu tinggi, bahasanya gimana ya? Ekspektasi tinggi boleh, tapi kalau seumpama tidak terlaksana, itu kan hal lumrah ketika kita baru memulai. Namanya memulai itu harus dimulai dari hal yang paling kecil. Teman-teman masuk sebuah kantor, kerja di sektor formal, nggak mungkin teman-teman tiba-tiba jadi direktur, apalagi baru lulus kuliah, baru lulus SMA, SMK, mau ditempatkan di posisi yang tertinggi, kan nggak mungkin. Skill teman-teman apa yang mau dijual? Banyak sekali di luar sana yang sudah bekerja lama di situ, ya yang lebih pantas untuk mendapat posisi tersebut. Kalau teman-teman masih memulai, masih pertama kali, nggak mungkin teman-teman dapat jabatan yang tinggi. Begitupun juga di bisnis, teman-teman harus mulai merintis dari hal-hal yang paling kecil. Nggak mungkin teman-teman tiba-tiba bisnisnya besar, cabangnya ada 100 di Indonesia, kan nggak mungkin. Dari mana ini? Nah, semuanya butuh proses. Kalau teman-teman jadi konten kreator, nggak mungkin baru buat video pertama kali tiba-tiba subscribernya 1 juta, tiba-tiba followers Instagramnya 500.000. Dari mana? Siapa teman-teman? Sadar diri itu penting. Nah, maka dari itu jangan sampai teman-teman takut ekspektasinya gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini hal-hal yang lumrah kalau teman-teman baru memulai itu, hasilnya belum terlihat karena kita baru memulai dan baru merintis. Nah,
saya ingin cerita tentang pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya itu posisi saat ini merintis usaha budidaya jamur tiram. Nah, ini alhamdulillah pada akhir-akhir ini sudah lebih berkembang, jauh berkembang daripada dulu-dulu pertama kali saya merintis usaha ini. Nah, ketika awal saya memulai bisnis usaha budidaya jamur tiram, saya itu nggak punya alat, saya itu nggak punya tempat, saya itu nggak ada modal, sama sekali nggak ada. Ya, saya mulainya gimana? Dulu saya pertama kali setelah pulang dari pondok pesantren, saya ngajar di salah satu sekolah. Nah, setelah saya ngajar di sekolah ini, nah, saya sembari membangun sebuah bisnis, yaitu budidaya jamur tiram ini. Nah, uang dari sekolah, gaji dari sekolah yang meskipun sangat sedikit itu saya masukkan ke bisnis jamur tiram. Sembari saya mengajar di sekolah, saya juga memulai bisnis saya kecil-kecilan. Nah, kan nggak tiba-tiba besar kan. Nah, setelah itu lambat laun alhamdulillah hasil dari budidaya jamur tiram ini saya putar terus menerus. Sembari saya ngajar di sekolahan, saya sembari juga kerja lagi di tempat fotokopian. Nah, waktu itu juga jualan telur gulung juga. Jadi banyak hal saya lakukan untuk apa? Untuk menunjang bisnis yang baru saya rintis ini. Nah, ini kan nggak tiba-tiba teman-teman. Alhamdulillah sekarang alat sudah ada, alat produksi sudah semakin banyak, kemudian kumbung sudah begitu besarnya. Ini nggak tiba-tiba teman-teman. Ini sebuah hal yang saya rintis dari dulu, kurang lebih 2 tahun ini. Nah, ini tentu bukan hal yang mudah. Kalau teman-teman memulai suatu hal tiba-tiba besar, itu kayaknya kemungkinannya sangat-sangat kecil. Jadi kita harus realistis, jangan sampai teman-teman termakan sosial media melihat Timothy Ronald umur 25 tahun tiba-tiba punya uang 1 triliun atau yang lain, Theo Derek dan kawan-kawan ratusan miliar uangnya. Itu nggak mungkin teman-teman bisa sesukses mereka kalau teman-teman baru memulai, apalagi yang baru lulus kuliah ini. Nggak bisa teman-teman. Jangan sampai beranggapan kalau kita masuk investasi, beli Bitcoin, beli Ethereum dan kawan-kawan, beli saham-saham yang keren-keren itu, tiba-tiba teman-teman punya uang ratusan miliar. Dari mana modalnya? Kan itu juga butuh modal teman-teman. Kalau cuma modalnya 100.000, itu berlipat-lipat sampai 10 kali pun cuma jadi 1 juta, nggak jadi apa-apa. Kalau teman-teman modalnya 1 M, naik 10% aja sudah 1,1 M, sampai dapat untung 1 juta. Nah, itu mungkin kalau modalnya besar. Kalau teman-teman nggak ada modal sama sekali, tiba-tiba pengen investasi terus dapat hasil sebegitu banyaknya, ingin hasil sehari 1 juta, itu dari mana? Coba berpikir secara realistis. Maka dari itu jangan sampai kita takut memulai. Itu sekilas cerita pribadi saya terkait berani memulai di sini. Kemudian untuk teman-teman yang istilahnya mulai terjun di dunia kerja, mulai masuk ke dunia orang dewasa ini ya, ayo dimulai dulu, mulai beraksi. Punya ide sama teman-teman pengen jadi apa, konten kreator, ya dimulai aja ngeditnya. Kalau teman-teman jadi videografer, ayo dimulai video cari project, entah itu di perkawinan orang lah, atau teman-teman punya ide membuat apa itu, sebuah bisnis apa, makanan lah atau apapun, dimulai dulu, jalankan dulu. Teman-teman mau jalan jauh tapi teman-teman nggak ada usaha untuk bergerak, sampai kapan teman-teman mau mengandalkan keajaiban dari dunia ini? Ya, semua orang itu pengen sukses, nggak hanya teman-teman yang menonton video ini, nggak hanya saya, semuanya orang pengen sukses. Nah, orang-orang yang sukses itu orang yang berani bergerak, berani memulai, berani maju. Jangan sampai teman-teman terus nggak kemana-mana, terus berpinginan, punya anggapan pengen sukses tiba-tiba, ini muhal, mustahil ini. Yang kedua, jangan takut gagal. Itu tadi ya, jangan takut gagal. Gagal itu hal yang lumrah. Orang yang berani itu bukan orang yang takut, bukan orang yang tidak pernah gagal. Saya memulai jamur tiram ini, apakah gagal? Banyak sekali kegagalan. Saya berkali-kali produksi gagal, tapi apa yang saya lakukan? Saya produksi lagi, rugi nggak apa-apa. Alhamdulillah nyatanya tetap untung dan tetap berkembang terus. Ini kan Nabi nggak takut gagal. Kalau namanya gagal itu hal yang lumrah dalam semua hal.
semua hal. Nggak mungkin orang berjalan nggak pernah tersandung, terjatuh, itu nggak mungkin, pasti ada. Nah, pasti ada, nggak mungkin tidak pernah. Tapi orang yang benar-benar berhasil itu orang yang tetap berjalan meskipun pernah gagal, dan kita ya, berani untuk survive, berani untuk terus bangkit lagi setelah kita jatuh. Nah, kemudian yang terakhir, mulai hal-hal itu dari yang kecil aja teman-teman. Jangan mulu-mulu pengen bisnis tiba-tiba cari modal usaha 100 juta. Nah, ini kalau nggak bisa ngangsur teman-teman malah kejeblok-jeblok lebih dalam. Nah, dari dimulai dulu yang kecil-kecil dulu, dilihat dulu progresnya gimana. Kalau memang menguntungkan tambah lagi, untung tambah lagi. Ya, ini sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti ya hal yang kita mulai kecil-kecil ini lama kelamaan pasti akan jadi besar. Nggak mungkin terus kita nggak kemana-mana kalau kita sudah memulai. Jadi intinya kalau untuk teman-teman yang baru memulai merintis sesuatu hal, yang penting dimulai, belajar dan berani memulai. Jangan cuma belajar saja, nggak mungkin kalau teman-teman belajar terus bisa otomatis. Belajar harus dimulai, harus dipraktekkan. Jadi lebih baik kita gagal karena memulai daripada kita menyesal karena kita pernah berani memulai. Dan ini berani itu bukan berarti kita tidak pernah gagal ya. Berani itu bukan berarti kita takut melakukan sesuatu, tapi kita berani meskipun kita takut untuk gagal. Jadi jangan sampai kita takut gagal. Yang penting kita berani memulai dan positive thinking, kita akan sukses di masa depan. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua sukses di masa depan. See you next time.